per menit. Jadi EKG ini adalah sinus rhythm dengan laju 75 kali per menit. Nah, terus aksis. Nah, aksis dari jantung itu adalah dari kiri ke bawah. Jadi dari dari kanan atas ke kiri bawah itu adalah aksis dari jantung. Karena kan listrik kita tadi dominannya begitu ya. Dari atrium ke sini, pokoknya ke sini, ke kiri bagian bawah. Nah, sekarang untuk menentukan aksis itu normal adalah antara 0 sampai 90 derajat. Di sini, normal tuh di sini, aksis normal. Nah, kalau dia aksisnya begini, ini berarti dia minus 30 derajat. Berarti kita sebut dia sebagai left axis deviation. Biasanya terjadi ketika hipertrofi ventrikel kiri, LVH. Terus bisa juga nanti dia aksisnya geser ke sini. Nah, ini disebut dengan right axis deviation. Biasanya terjadi akibat otot di sini menebal atau right ventricular hypertrophy. Nah, kemudian juga ada juga yang aksisnya di sini. Kalau aksisnya di sini itu namanya extreme right axis deviation. Itu biasanya bisa terjadi akibat kita salah pasang lead, atau bisa juga karena ada fokus ektopik, jadi nanti impulsnya mulainya terbalik, mulai dari ventricle ke arah atrium. Nah, itu juga bisa bikin extreme right axis deviation. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan aksisnya normal atau tidak? Karena normal aksis itu berada antara lead 1 dan lead AVF, maka patokan kita adalah lihat lead 1 dan lead AVF-nya. Di mana di sini listrik itu kan dia mengarah seperti ini. Ini kalau kita gambar vektornya, berarti dia ada listrik yang mengarah seperti ini. Kemudian kalau kita gambar vektornya, berarti ada listrik yang menuju AVF. Jadi ada yang menuju lead 1, ada yang menuju AVF. Karena listriknya menuju lead 1 dan AVF, maka dia akan bikin defleksi apa? Kalau dia mendekati lead, maka dia akan bikin defleksi positif. Makanya pada lead 1 gelombang yang dominan adalah gelombang positif, begitu juga di AVF gelombang yang dominan adalah gelombang positif. Nah, tapi sekarang gimana kalau terjadi LVH, left ventricular hypertrophy? Berarti dia di sini nih, di sini listriknya. Jadi nanti aksis listriknya berubah seperti ini. Kalau kita lihat vektornya berarti ada yang ke lead 1, tapi sisanya satu lagi adalah ke sini. Berarti dia menjauhi atau mendekati AVF? Menjauhi. AVF ini ya, berarti dia menjauhi AVF. Nah, kalau kita lihat di lead 1, karena dia mendekati lead 1, hasilnya tetap positif, tapi nanti di AVF, maka yang dominan adalah gelombang negatif. Jadi nanti kalau kombinasinya seperti ini, berarti dia left axis deviation. Kemudian bagaimana kalau dia right axis deviation? Kalau right axis deviation berarti begini ya. Nah, begini kalau kita lihat vektornya berarti ada yang ke AVF, kemudian satu lagi ke sini. Berarti menjauhi lead 1. Nah, berarti nanti di AVF kita dapatkan gelombangnya tetap positif, tapi di lead 1 nanti gelombangnya jadi negatif. Nah, itu berarti dia right axis deviation. Sedangkan kalau dia extreme right axis deviation ke sini, nah berarti kalau kita lihat dia satu ke sini listriknya, kalau kita bagi vektornya, dan satu lagi ke sini. Menjauhi lead 1, menjauhi AVF. Menjauhi lead 1, menjauhi AVF. Berarti nanti gambarannya gimana? Negatif semua. Negatif. Betul. Jadi nanti satunya negatif, AVF-nya juga negatif. Jadi itu paling gampang patokan kita adalah lead 1 dan AVF ini. Kalau kita balik ke gambar EKG di awal